Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video pembelajaran Islam dan Sains. Disclaimer dulu ya teman-teman, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Islam dan Sains Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Jadi teman-teman, kali ini kita bakal ngebahas tentang Islam dan kosmologi. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, bolehlah kita kenalan dulu nih sama teman-teman kita. Ada Aditya Sandi Sadewa, ada Vida Kotunada Farid, Alvina Mailia, dan yang terakhir ada Devauzi Bagas Wijantoro. Nah, kami berempat ini yang bakal nemenin kalian di video pembelajaran ini. Oke, langsung aja kita mulai ke materinya. Check it out. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu nih, apa sih kosmologi itu? Jadi, kosmologi merupakan teori asal-usul tentang alam semesta. Sesuai dengan namanya, kosmologi adalah ilmu yang menyelidiki dan mempelajari kosmos. Kosmos itu sama dengan alam semesta ya teman-teman. Jadi, kosmologi itu membahas tentang asal-usul, evolusi, struktur, sejarah, dan nasib akhir alam semesta secara keseluruhan. Nah, di sains modern, hal-hal seperti itu banyak dibahas di teori-teori ilmiah. Tapi dalam Islam, semuanya ini gak cuma fenomena alam biasa, bukan cuma kebetulan belaka, melainkan tanda-tanda kebesaran Allah. Dalam istilahnya, itu disebut dengan ayat-ayat kauniyah Allah. Nah, kosmologi ini ada dua versi, yaitu yang pertama menurut sains, yang kedua menurut Al-Quran. Yang pertama menurut sains. Dalam sains ada teori Big Bang yang kita semua ketahui, yang bilang alam semesta itu bermula dari satu titik kecil yang meledak dan berkembang sangat cepat. Itu dari teori Big Bang. Nah, ternyata ini ada sangkut paut sama salah satu ayat Al-Quran dalam surat Az-Zariyat ayat 47 yang artinya itu mengatakan, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami meluaskannya. Jadi, menurut sains dan menurut Al-Quran ini sama-sama ada sangkut pautnya, saling menyambung. Oh ya, ada juga pendapat tentang kosmologi dalam Islam yang dikemukakan oleh tokoh agama Islam seperti Fakhruddin Ar-Razi dan Said Hussein Nasr dan Muzaffar Iqbal. Yang pertama, Fakhruddin Ar-Razi. Jadi terpisahnya langit dan bumi berawal dari Allah menciptakan angin dan meletakkan di antara keduanya, sehingga terpisahnya langit dan bumi. Setelah keduanya terpisah, Allah mengangkat langit ke atas dan bumi tetap pada tempatnya, dan menjadikan langit 7 tingkatan dan bumi 7 tingkatan. Kemudian, tokoh yang kedua, Said Hussein Nasr dan Muzaffar Iqbal, berpendapat bahwa kosmologi pertama kali berakar dari wahyu Allah dan hadis yang disebut Iqbal sebagai kosmografi radian. Menurutnya, ilmu ini bukan pengaruh Aristotelian, melainkan murni Islami, bahkan menjadi penyeimbang terhadap kosmologi Yunani. Jadi, Said Hussein Nasr dan Muzaffar Iqbal ini menyeimbangkan teori-teori ilmiah dengan teori-teori dari ayat-ayat kauniyah Allah. Jadi, menyeimbangkan terhadap kosmologi Yunani. Memang di dalam Islam ini gak selalu ngasih angka pasti yang jelas, yang benar, yang mana, yang salah, yang mana tentang kebenaran yang sesungguhnya, tetapi jelas ngasih konsep bahwa alam ini punya permulaan, teratur, dan diciptakan dengan penuh keharmonisan. Seperti planet yang berputar, gravitasi yang stabil, jarak matahari yang pas banget buat kehidupan. Semua itu tuh bukan kebetulan belaka, itu semua bentuk presisi dari sang pencipta. Jadi teman-teman, Islam itu gak pernah bentrok sama sains. Justru Islam jadi fondasi spiritual dan etis untuk mengejar ilmu. Bahkan Al-Quran tuh berkali-kali bilang, apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian tidak memperhatikan? Itu artinya jadi orang Islam itu harus ilmiah. Jadi
dari banyaknya ayat mengatakan apakah kalian tidak berpikir, apakah kalian tidak memperhatikan, berarti jadi orang Islam itu harus menjadi orang yang ilmiah. Kita nggak buta iman, tetapi beriman dengan ilmu. Dan sains memberikan detail-detail keren tentang bagaimana Allah mengatur alam semesta ini. Oke, terus apa manfaatnya buat kehidupan kita? Banyak banget. Yang pertama yaitu mempelajari alam bikin kita makin bersyukur. Bayangin, bumi yang kita injak setiap hari ternyata punya sistem yang super rumit tapi berjalan dengan sempurna. Kedua yaitu kita jadi lebih peduli lingkungan, karena alam ini adalah amanah yang harus dijaga, amanah Tuhan yang harus dijaga, bukan kita rusak. Ketiga yaitu belajar sains itu bisa jadi ibadah kalau niatnya untuk memahami ciptaan Allah, mensyukuri ciptaan Allah, mempelajari ciptaan Allah, mempelajari ilmunya Allah lewat yaitu dengan belajar sains. Kesimpulannya, Al-Quran mendorong umat Islam untuk berpikir, mengamati, dan meneliti alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah. Keren banget kan? Sejak awal Islam memang banyak ayat dan hadis yang menjadi dasar berkembangnya ilmu pengetahuan. Para ilmuwan muslim mengembangkan sains dengan memadukan wahyu, Al-Quran dan Sunnah dengan rasionalitas dan observasi. Hubungan sains dan Islam bukanlah pertentangan, melainkan saling melengkapi. Wahyu memberi nilai dan arah, sains memberi penjelasan rasional. Dengan semangat ini, Islam berperan besar dalam perkembangan peradaban ilmu pengetahuan dunia. Pada intinya, yaitu Islam mendorong lahirnya sains melalui Al-Quran dan hadis. Wahyu memberi arah, sains memberi penjelasan. Keduanya saling sinkron, saling melengkapi demi kemajuan peradaban. Di akhir video ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, kepada Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Nasaruddin Umar MA, selanjutnya kepada Rektor UIN Sunan Kalijaga Profesor Nur Haiti Hasan, selanjutnya kepada Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Profesor Dr. Sigit Purnama, selanjutnya kepada Kaprodi Pendidikan Agama Islam Dr. Muhammad Agung Rohimawan MPD, selanjutnya kepada dosen pengampu mata kuliah kami Bapak Syarif Hidayatullah, dan selanjutnya tentu saja kepada teman-teman semua kelas A angkatan 25. Oke teman-teman, itu dia pembahasan kita tentang Islam dan kosmologi. Semoga setelah nonton ini nih, kalian jadi makin sadar kalau alam semesta itu bukan cuma sesuatu yang ada begitu saja, tapi benar-benar bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga semangat, dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.